Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Kaur tahun 2021 angkatan 6 kelompok 1. Di sini kami akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu aktual di dalam video yang berjudul Suap Pelayanan Publik Meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi isu-isu pelayanan publik yang menjadi pokok dalam tautan video berjudul Suap Pelayanan Publik Meningkat. Baiklah, isu yang pertama adalah dari pihak penyelenggara layanan publik itu sendiri, di mana masih sangat buruk karena pola pikir atau mindset melayani yang masih sangat rendah, seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, pelayanan yang diskriminatif, serta permintaan imbalan. Yang kedua, berasal dari publik itu sendiri, di mana masyarakat masih banyak yang bermental permisif, yang mana masih menganggap suap menyuap adalah hal yang biasa, dapat diartikan sebagai ucapan terima kasih agar segala urusannya berjalan dengan lancar. Dan yang salah, pelayan publik seolah-olah menunggu uang suap dari masyarakat, di mana mereka lebih mendahulukan pemberi suap ketimbang yang mengikuti prosedur secara benar. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan serta kurangnya kepercayaan masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktek suap pada pelayanan publik. Yang pertama bisa dilihat dari sisi pemberi layanan itu sendiri, yaitu dari aparaturnya dan sistemnya. Di sini masih kita sering jumpai adanya oknum atau individu pada instansi pelayanan publik yang melakukan praktek-praktek birokrasi atau budaya kerja birokrasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pada saat ini. Mereka masih menggunakan budaya birokrasi warisan zaman penjajahan, yaitu meminta upeti, meminta upah dalam melakukan pekerjaan. Tanpa adanya upeti, tanpa adanya upah tadi, maka proses pelayanan tidak dilakukan. Praktek-praktek seperti ini berpengaruh negatif terhadap lingkungan kerja, bisa mempengaruhi rekan kerja yang lain sehingga ikutan juga melakukan praktek tersebut. Lalu yang kedua, dari sistem pelayanan itu sendiri, yaitu belum adanya sistem yang terdigitalisasi bisa menyebabkan banyak muncul praktek-praktek suap tadi. Dengan adanya sistem yang terdigitalisasi, maka akan menutup celah-celah terjadinya praktek suap tersebut. Misalnya pemberkasan dilakukan secara online. Dengan pemberkasan secara online, maka orang tidak akan bertatap muka ke kantor. Dengan tidak bertatap muka, maka akan mengurangi celah atau mengurangi kesempatan untuk memberikan suap oleh masyarakat tadi. Selanjutnya, adanya sistem pembayaran secara online atau melalui transfer bank. Ini orang tidak akan membayar secara langsung. Dengan demikian, tidak dapat mengurangi praktek suap, yaitu menyelipkan amplop dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bisa terjadi praktek suap ini disebabkan karena dari yang dilayani itu sendiri atau dari masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat kita masih sering menggunakan atau memakai kebiasaan-kebiasaan lama, yaitu budaya permisif, di mana mereka memberikan ucapan terima kasih untuk bisa dilayani. Mereka merasa dengan memberi ucapan terima kasih atau memberi amplop dapat proses pelayanan terhadap mereka dapat berjalan dengan lancar atau proses dapat dipercepat. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini bisa menyebabkan terjadinya praktik suap secara berkepanjangan terus-menerus. Lalu masyarakat kita masih belum sadar akan nilai-nilai anti korupsi. Mereka merasa pemberian atau tanda terima kasih itu bukan termasuk korupsi. Jadi mereka merasa itu biasa-biasa saja. Sehingga proses ini atau kejadian ini bisa terjadi terus-menerus secara kontinu atau secara berkesinambungan. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelayan publik mengingatkan masyarakat bahwa pemberian tanda terima kasih, pemberian suap tadi itu adalah termasuk korupsi. Demikian kesimpulan atau pendapat dari saya tentang video suap pelayanan publik meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan apabila dampak dari isu tersebut tidak segera diatasi. Yang pertama, penyimpangan dalam layanan publik yang bermuara pada korupsi. Yang kedua, praktek suap akan meningkat. Yang ketiga, pelayanan tidak merata. Dan yang keempat, hilangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah. Masalahan isu pelayanan publik yang ada, kita perlu memperbaiki sistem.
Nah, sistem yang lama perlu diganti dengan cara-cara yang baru dan terbarukan, terutama memaksimalkan cara-cara digital. Nah, yang tak kalah penting dari itu adalah memastikan regulasi hukum yang jelas dalam hal penindakan dan pencegahan. Untuk kita sebagai aparat negara perlu membangun kesadaran bahwa diri kita ini sebagai pelayan, melayani, sehingga proses pelayanannya menjadi prima. Nah, kita juga perlu mengedukasi diri dan masyarakat untuk tidak permisif terhadap hal-hal yang menimbulkan gejala-gejala korupsi yang seperti memberikan amplop terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.